Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Hari ini kita akan membahas tentang robot yang bisa dikatakan pintar. Itu karena robotnya bisa berjalan sendiri tanpa harus menabrak tembok gitu ya. Nah, membuat robot yang bisa jalan sendiri tanpa harus menabrak tembok, tentunya kita harus memasang sensor. Sensor itu adalah sensor yang bisa mendeteksi bahwa adanya halangan di depan atau ada objek di depan atau di kanan kirinya gitu. Salah satu sensor yang bisa digunakan adalah sensor ultrasonik, karena ultrasonik itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi berapa jarak antara sensor ke benda di depannya gitu ya. Di sini saya sudah mencoba untuk mensimulasikan bagaimana sistem kerja sebuah robot pintar yang berjalan tanpa menabrak tembok gitu. Jadi kita menggunakan dua buah ultrasonik, seperti tadi yang saya katakan, menggunakan dua buah ultrasonik, dan saya menggunakan board Pangerino sebagai microcontrollernya. Ini bisa didapat di dwiarsana.com ya. Lalu saya tambahkan LED 2 biji untuk mengindikasikan, untuk indikator ke dinamo. Jadi robotnya nanti menggunakan dinamo, dan lampu LED ini kita akan hubungkan ke dinamo. Jadi sama seperti video sebelumnya, pada saat saya membuat remote control, saya juga pertama-tama mensimulasikan dengan LED. Jadi dia LED sudah menyala sesuai dengan tombol, lalu kita gabungkan ke dinamo melalui driver transistor 2N222. Jadi nanti bisa aja kita menggunakan hal yang sama, tapi lebih baik kita menggunakan motor driver gitu ya. Nah, di software Arduino-nya sendiri ya. Jadi kita lihat di software Arduino-nya sendiri itu ada namanya example code Newping. Kalian bisa download library-nya di internet. Jadi ini ada Newping example. Jadi ini adalah coding example yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi berapa jarak dari sensor ke benda di depan sensornya gitu. Misalkan di sini kita rubah dulu pinnya, yaitu trigger. Untuk satu buah sensor ini ada VCC, trigger, echo, dan ground ya. Jadi pinnya itu kalian harus pastikan kemana dia nyambungnya seperti itu. Dan di sini saya sudah pasti bahwa trigger terhubung ke pin 2 dari Pangerino dan echo terhubung ke pin 3 dari Pangerino. Maka di softwarenya trigger saya ubah menjadi 2 dan echo saya ubah menjadi 3. Lalu saya upload. Kabelnya harus dipasang dulu. Dan uploading. Lalu kita bisa cek pada serial monitor ya. Maka sensornya akan mendeteksi. Jadi kalau saya dekatkan jari seperti ini, maka jaraknya akan berubah. Ini kita sudah berhasil membuat sebuah example sensor jarak yang ini ya. Rangkaian ini mendeteksi jarak. Jadi kalau ada 2, dia bisa mendeteksi kanan dan kiri. Nah, misalkan kita sambungkan LED ini. Jadi LED ini kita sambungkan ke dinamo dan kita buatkan formula atau apa ya, coding-codingan gitu ya. Jika sensor di kiri itu kurang dari misalkan 8 cm gitu ya. Misalkan jika sensor di kiri ini mendeteksi adanya tembok yang jaraknya kurang dari 8 cm, maka dinamo di kiri ini harus menyala sehingga mobil-mobilan ini bergerak menjauhi tembok di kiri gitu ya. Kayak gini, gitu. Dan logikanya kalau di kanan, jika dia sensor di kanan mendeteksi adanya tembok dengan jarak kurang dari 8 cm, maka dia akan belok ke kiri gitu, karena motor kanan akan menyala. Gitu misalkan. Atau kita buatkan coding misalkan kalau jaraknya sama persis
dia akan menyala kedua-duanya. Nah, seperti itu, bisa aja. Untuk itu saya sudah membuat codingnya. Kalian bisa download coding ini di keterangan video ya nanti. Jadi di coding ini masih coding example dari library-nya ya, sama persis. Hanya saja saya menambahkan formula yang tadi saya bilang. Kalau nilai pembacaannya 0, dia mati dinamonya. Kalau pembacaannya kurang dari 8, dia nyala, seperti itu. Saya akan coba upload. Oke, sukses. Dan kita bisa simulasikan. Misalkan ini tembok, gitu ya. Jadi kita dekatkan tembok, maka dinamo di kanan akan menyala. Tapi kalau kita dekatkan yang di kiri, maka dinamo di kiri akan menyala. Nah, bisa pegang bentar. Jadi tidak bisa nih, tangannya ada 2. Ini Dodok, saya minta tolong untuk tolong makan. Ini di sini. Nah, sudah. Mic-nya kita pegang. Nah, sudah. Jadi misalkan gini, ini mobil-mobilannya. Dia kalau lorongnya dia sama, jadi dia jalannya bakalan terus lurus karena 2 dinamo menyala gitu. Jadi misalkan dia mepet ke sini, nah otomatis yang kanan mati dan menyebabkan robotnya dia akan bergerak ke kiri seperti itu sampai dia jaraknya sama. Nah, itu dia logika simple untuk membuat robot cerdas yang bisa berjalan tanpa menabrak tembok gitu ya. Nah teman-teman, dari rangkaian sederhana yang saya jelaskan tadi, kita bisa membuat sebuah full kit robot seperti ini yang nanti bisa berjalan menelusuri lorong. Jadi dia nggak bakal nabrak tembok karena kita sudah lengkapi dengan 2 buah sensor ultrasonik yang mendeteksi jarak di kanan dan di kiri gitu ya. Jadi selain sensor ultrasonik yang saya katakan tadi, kita menggunakan 2 buah sensor ultrasonik, kita juga perlu menambahkan 1 buah sensor ultrasonik di depan, agar jika di depan, jadi misalkan kalau dia jalan lurus terus kan, di depan sudah pasti ada halangan. Nah, kalau dia mendeteksi adanya halangan di depan, mungkin dia akan memprediksi apakah robot ini harus belok ke kanan atau ke kiri. Nah, memprediksi belok ke kanan atau belok ke kiri itu bisa kita ambil dari perbandingan jarak antara di kiri dan di kanannya. Nah, seperti itu. Lalu di atas sini kalian bisa lihat ini ada sebuah sensor modul ya. Modul ini adalah modul flame detector, yaitu sebuah sensor yang dapat mendeteksi keberadaan api. Jadi jika ada api di depan sensor ini, maka dia akan memberikan sinyal high dari output di sini. Di sini kalian bisa lihat ada D5, A5, D4, A4. Jadi sinyalnya berupa sinyal digital dan analog gitu ya. Dan mungkin kalian bertanya-tanya apa fungsi kipas di depan ini. Jadi ini adalah sebuah robot yang dipergunakan untuk simulasi memadamkan api. Jadi dia robot pintar yang dapat menelusuri lorong, dan jika mendeteksi adanya api, dia akan mematikan dengan menggunakan kipas angin. Ya, walaupun di keadaan nyata saat ada api kita tiup, dia malah membesar gitu ya. Tapi ini adalah robot simulasi pemadam api. Biasanya digunakan untuk perlombaan KRPAI namanya, kontes robot pemadam api Indonesia gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan Arduino sama persis seperti yang tadi kita menggunakan Pangerino. Kita juga bisa menggunakan Arduino clone seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan Arduino Mega, Arduino apapun selagi pinnya masih mencukupi gitu. Jadi motor driver yang saya katakan di sini menggunakan sebuah servo 360 derajat sehingga kita hanya cukup memberikan sinyal high biasa aja, tidak perlu lagi adanya power yang besar. Dia ditenagai oleh tegangan 5 volt saja. Nah, untuk mendapatkan tegangan 5 volt, baterai yang kita pakai harus lebih dari 5 volt, lalu digunakan step down switching seperti ini untuk mendapatkan tegangan 5 volt dengan arus yang cukup besar. Ini maksimum memiliki arus
3 ampere gitu ya. Dan kita akan coba apakah logika logika robot pintar yang tadi kita buat menggunakan breadboard itu bisa berjalan di robot ini. Kita akan coba di track yang seharusnya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah bikinkan simulasi dari track lomba KRPAI ya. Bikin semacam labirin seperti ini. Yang nanti seharusnya robotnya nanti bakalan menelusuri lorong ini dan mencari titik akhir. Kalau mendeteksi api, dia bakal matiin apinya gitu ya. Sekarang kita akan tes. Nah, robotnya saya sudah siapkan di sini. Jadi ini robotnya. Kita akan coba. Di sini ada saklar, kalian bisa lihat. Nanti ini akan saya nyalakan seperti itu dan lampu menyala ya. Kita akan taruh robotnya di sini di lorong pertama, lorong awal seperti itu ya. Dan saya akan coba nyalakan. Apakah logika yang tadi itu berjalan? Mana dia? Oh, ini dia. Oke. Maka robotnya akan menelusuri lorong. Dia bisa menelusuri lorong tanpa menabrak lorongnya. Jadi kita bisa katakan robot ini pintar gitu ya. Nah, kalau nanti dia sampai di ujung lorong, dia bakalan bingung. Karena pada saat sensor di depan mendeteksi tembok di depannya, dia akan membandingkan kanan dan kiri. Sehingga nanti robotnya akan putar balik kanan kiri gitu terus. Sekarang kita akan coba tambahkan lilin sebagai sumber api. Nah, jadi di ujung lorong saya akan menyalakan sebuah lilin sebagai simulasi sumber apinya ya. Dan robotnya masih di ujung lorong yang di sini. Nah, apakah nanti dia bakalan bisa mematikan api itu? Kita nggak tahu, kita akan coba. Kita nyalakan robotnya. Dan dia kembali menelusuri lorong seperti tadi ya. Sensor api yang di atas itu ada banyak, flame sensornya ada banyak. Itu gunanya untuk mendeteksi banyak titik api. Jadi nggak hanya di depan robot aja, tapi misalkan di samping dia juga bisa mendeteksi. Dan kalian bisa lihat robotnya sudah bisa mematikan api lilinnya ya. Jadi kalian bisa perhatikan tadi sensor api di atas robot ini memiliki LED yang LED-nya menyala pada saat terdeteksi api. Kita bisa coba simulasikan. Jadi kita simulasikan. Kita nyalain robotnya dulu. Coba bawain kita. Ya. Oke. Jadi kalian bisa lihat bahwa tadi ada LED yang menyala di depan sensor. Kita akan coba lagi sekali. Oke, kayak gini. Dia mendeteksi adanya api, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau kita meletakkan robotnya di lorong yang berbeda, gitu ya. Jadi dari sini saya akan mulai. Dan kalian lihat dia hampir menabrak tembok ya. Tapi masih mulus-mulus saja. Tidak ada menabrak tembok. Dan kalian lihat robotnya itu terprogram untuk mematikan api dan melakukan belok kanan dan kiri untuk memastikan bahwa apinya benar-benar mati. Lalu dia karena
mendeteksi di depan ada objek, dia akan memutar balik. Jadi itu adalah program yang kita tanamkan di robot ini. Nah, sebenarnya di sini ada sebuah sensor infrared ya, sensor mendeteksi garis di bawah sini. Itu fungsinya adalah untuk robot ini return to home dan berhenti di mana dia start gitu ya. Tapi karena kita tidak meletakkan sesuatu yang hitam di sini, maka dia tidak mendeteksi home. Kita akan coba dengan benda hitam sehingga dia akan mendeteksi bahwa itu home-nya. Nah, kalau sudah dia balik seperti ini dan mendapatkan lantai yang hitam atau base-nya hitam seperti ini, dia akan beranggapan bahwa ini adalah home-nya dan dia berhenti otomatis seperti ini. Nah, teman-teman, itu dia tadi percobaan kita terhadap sebuah robot pintar yang bisa berjalan menelusuri lorong tanpa menabrak kanan kiri atau di depannya. Bahkan dia bisa mematikan api karena kita sudah memasangkan flame sensor di atasnya gitu ya. Jika kalian tertarik dengan robot ini dan ingin membelinya, kalian bisa hubungi, menelpon ataupun men-WhatsApp ataupun mengirimkan WhatsApp yang sudah saya tulis di keterangan video. Jadi cek keterangan video, di sana ada link yang bisa kalian kunjungi mungkin, atau kalian bisa langsung hubungi nomor tersebut untuk melakukan pemesanan robot ini. Dalam pembelian robot ini kalian juga akan dapat source code atau coding Arduino-nya, sehingga kalian bisa lakukan eksplorasi coding ya, mungkin menambahkan sensor sensor parkir mundur berbicara punya Dwi Arsana gitu mungkin ya. Atau mungkin menambahkan lengan robot bisa mengambil sesuatu, itu terserah kalian karena source code-nya bakalan dikasih pada saat pembelian robot ini. Oke, sekian dulu review saya tentang robot ini dan bagaimana logika dasarnya. Kalian sudah saksikan tadi menggunakan software Arduino dan library dari Newping dengan mendeteksi berapa jaraknya, lalu membandingkan dan membuat logika bahwa jika jaraknya pendek dia menyala untuk dinamo gitu ya. Dan ya, sekian dulu deh video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa, jangan ketinggalan ya, project boat RC-nya sudah sampai seperti ini. Ini adalah jet boat, tapi belum selesai, dalemannya belum, elektroniknya belum ya.